Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salatu wa tammu taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bin nuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Amma ba'd. Ila an qala wa tudraku jama'atun bi ghairi jumu'atin. Wa tudraku jama'atun bi ghairi jumu'atin ay fadilatuha lil musalli ma lam yusallim imamun ay lam yantiq bimimi alaikum bit taslimatil ula wa illam yaq'ud ma'ahu bi an sallama aqiba taharrumihi li itqraqihi ruknan ma'ahu. Wa tudraku jama'atun bi ghairi jumu'atin. Adapun salat jamaah tersebut bisa diperoleh oleh seorang makmum pada selain sholat Jumat. Ay fadilatuha, maksudnya adalah keutamaan jamaah yang berupa 27 derajat kalau dibandingkan sholat sendirian. Lah itu didapatkan dengan cara mana? Ya, didapatkan malam yusallim imamun, selagi imam itu belum salam. Jadi kalau misalkan kita menemui imam sedang tahiyat akhir, kemudian kita takbir langsung ikut tahiyat akhir, maka tetap kita mendapatkan keutamaan jamaah. Meskipun nanti besarnya 27 yang kita dapatkan, tentunya ini berbeda dengan 27 yang didapatkan daripada orang yang mengikuti jamaah sejak awal, dan seterusnya. Artinya orang yang mengikuti jamaah sejak awal itu akan mendapatkan fadilah yang jauh lebih besar, atau fadilah yang berbeda dengan orang yang menemukan jamaah di pertengahan sholat. Begitu pula orang yang menemukan jamaah di pertengahan sholat, maka fadilahnya akan lebih besar daripada orang yang mendapatkan jamaah di akhir-akhir sholat. Tapi yang jelas keutamaan jamaah, fadilah daripada jamaah tersebut tetap didapatkan bagi siapapun yang menjumpai imam sebelum imam itu salam. Yang dimaksud dengan salam ini adalah salam yang pertama karena adalah rukun. Nah, ini maksud daripada wa tudraku jama'atun fi ghairi jumu'atin, pada selain sholat Jumat. Karena nanti kalau pada sholat Jumat, jamaah ini bisa didapatkan kalau kita mendapatkan satu rakaat beserta dengan imam. Khususnya adalah rakaat yang pertama. Oleh karenanya nanti kalau kita menemui imam pada rakaat yang kedua, kita memang mendapatkan fadilah jamaah, tetapi kita tidak boleh melaksanakan sholat Jumat. Kita datang misalkan sholat Jumat telat, menjumpai imam itu dalam keadaan sujud, tetapi sujud dari rakaat yang kedua. Maka bagaimana kita lihat sholat Jumat, sujud beserta dengan imam pada rakaat yang kedua. Nah, tetapi ketika imam salam, kita nambahinnya bukan 2 rakaat, tetapi kita nambahinnya 4 rakaat. Jadi sholatnya kita sholat duhur meskipun niatnya adalah niat sholat Jumat. Ini yang dalam bahasa orang fikih itu sering dikenal dengan sholla wala nawa, nawa wala sholla. Jadi niatnya itu sholat Jumat tetapi sholatnya sholat duhur. Sebagaimana sholatnya sholat duhur tetapi niatnya sholat Jumat. Ini nanti ada pembahasannya sendiri. Karena kan jamaah pada sholat Jumat itu termasuk bagian daripada sahnya Jumat. Tetapi yang wajib itu hanya rakaat yang pertama. Wa illam yaqud ma'hu, meskipun tidak duduk beserta dengan imam. Misalkan kita masuk masjid, imam sedang tahiyat akhir. Kita baru takbiratul ihram, Allahu Akbar, imam salam. Kita tidak duduk, maka tetap kita mendapatkan fadilah jamaah. Nah, kemudian
bi an sallama akibat taharrumihi liidrakihi ruknan ma'ahu. Nah, gambaran kita tidak duduk bersama dengan imam itu tadi, imam salam setelah kita takbiratul ihram. Fayahsulu lahu jami'u thawabiha wa fadliha. Maka siapapun yang menjumpai imam, ya meskipun imam itu berada pada tahiyat akhir, kemudian setelah takbiratul ihram ternyata imam salam, dia tetap mendapatkan semua pahala jamaah dan juga tetap mendapatkan keutamaan jamaah. Lakinnahu duna fadli man adrakaha kulluha. Akan tetapi keutamaan yang didapatkan orang tersebut tentunya akan lebih kecil daripada keutamaan yang didapatkan orang yang menemui jamaah sejak awal. Ini maksud daripada lakinnahu duna fadli man adrakaha kullaha. Wa man adraka juz'an min awwaliha. Tentunya juga berbeda dengan fadilah yang didapatkan daripada jamaahnya orang yang menemui atau menemui sebagian daripada rakaatnya imam. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Wa man adraka juz'an min awwaliha thumma faraqa bi udrin aw kharajal imamu bi wahdi bi nahwi hadatsin hasala lahu fadlu jama'ati. Kalau ada orang menjumpai imam sejak awal, artinya sejak awal rakaat yang pertama itu jamaah dengan imam. Tsumma faraqa bi'udrin. Kemudian orang tersebut terpaksa tidak bisa melanjutkan jamaah beserta dengan imam karena ada udzur syar'i. Udzur syar'i ini banyak gambarannya, termasuk adalah udzur yang memperbolehkan untuk tidak sholat jamaah. Udzur yang memperbolehkan tidak melaksanakan sholat Jumat. Misalkan panjenengan jamaah, ya, dari awal rokaat sampai rokaat yang kedua ternyata imamnya itu lama, sementara panjenengan misalkan dalam keadaan menahan hajat, kan bisa jadi baru dapat rokaat kedua pengen kencing misalkan, lalu kembali panjenengan mufarokoh. Mufarokoh ini kan berarti niat untuk melepaskan diri daripada ikatan jamaah. Setelah mufarokoh panjenengan menyelesaikan sholat secara mandiri sampai salam, imamnya belum salam, panjenengan sudah salam. Secara fikih ini boleh. Lah pertanyaannya terkait tentang jamaah, apakah kita tetap mendapatkan fadilah jamaah? Tetap. Jadi kita tetap mendapatkan fadilah jamaah, dan tentunya sama seperti yang di atas, fadilah yang didapatkan kita itu tentunya berbeda dengan fadilah yang didapatkan oleh orang yang menemui jamaah serta mengikuti jamaah dari awal sampai akhir. Ini kan jadi solusi juga. Kalau misalkan panjenengan terpaksa misalkan sholat subuh kemudian baru dapat 1 rakaat beserta dengan imam, ternyata panjenengan itu kedatangan sesuatu hal yang menjadikan panjenengan itu pengen cepet-cepet. Pertanyaannya, kalau panjenengan membatalkan sholat ini kan tidak boleh. Misalkan panjenengan pengen kencing, kemudian panjenengan itu batal nasdaq sekalian, itu tidak boleh karena al-khuruj minal wajibat. Itu tidak boleh. Bahkan di dalam sholat sunnah pun kalau menurut mayoritas ulama selain Hanafiyah, kita tidak boleh membatalkan di tengah-tengah prosesi pelaksanaannya. Batal itu bisa kalau memang itu terjadi secara natural. Oleh karenanya solusinya misalkan ketika kita sholat subuh kemudian kok kita itu kebelet misalkan, tinggal mufarokoh saja sama imam, kita sholat sendirian secara ringkas. Itu solusi fikihnya memang demikian. Ya meskipun kita jarang lihat prakteknya kan, tetapi itulah cara yang ditawarkan oleh fuqaha. Artinya fikih ini memang benar-benar solusi bagi kita semuanya. Misalkan Pak Kusiman misalkan ini, aduh baru dapat 1 rakaat dilala imamnya londok, sudah panjenengan mufarokoh, pakai Fatihah, sujud, ya udah langsung selesai, udah pulang duluan. Ini nggak jadi masalah. Makanya kalau misalkan kita ternyata jamaahnya 1 rakaat, setelah itu mufarokoh dan salam terlebih dahulu, maka kita tetap mendapatkan fadilah jamaah. Begitu pula sebaliknya, kita jamaah misalkan baru sampai pertengahan ternyata imamnya batal, maka makmum kan tidak boleh ikut-ikutan membatalkan sholat, karena imam itu batal karena hal sesuatu yang memang itu membatalkan. Misalkan imamnya kentut misalkan, maka imam pergi, salah satu makmum itu menggantikan imam tersebut.
maka fadilah jamaahnya sama. Ya, atau misalkan ketika imam itu pergi tidak ada orang yang menggantikannya, maka berarti inisiatif makmum itu sholat sendiri-sendiri. Jadi awal jamaah imamnya pergi, maka tetap fadilah yang didapatkan oleh kita itu sama halnya seperti fadilah sholat jamaah. Ya, hanya membedakan itu hanya besarannya saja. Ya, logikanya kan 27-nya misalkan kalau kita gambarkan, kita visualkan misalkan 27 kerbau sama 27 kambing lah itu. Ini maksud daripada lakinnahu duna fadli wa duna fadli man adrakaha awwalaha. Kemudian ammal jumu'atu fala tudraku illa bi rak'atin kama ya'ti. Adapun sholat jamaah, adapun sholat Jumat, maka jamaah ini tidak didapatkan kecuali kalau kita menemui imam dalam satu rakaat kama sayati sebagaimana akan dijelaskan berikutnya. Wa yusannu li jam'in hadaru wal imamu qad farahu minar ruku'il akhiri ayyasbiru ila ayyusallima thumma yukhrimu ma lam yadhikil waktu. Disunnahkan bagi sekelompok orang yang hadir menuju masjid, kemudian sesampai masjid wal imamu qad farahu minar ruku'il akhiri, imam selesai melaksanakan ruku daripada rakaat yang terakhir. Apa yang disunnahkan? Bersabar untuk menunggu sampai imam salam, kemudian baru membuat jamaah baru. Ini menurut Imam Zainuddin Al-Malibar. Jadi misalkan ketika kita datang ke masjid secara berkelompok, misalkan ada 4 orang atau 2 orang lah minimal, atau 3 orang datang ke masjid. Sesampainya masjid ternyata imam sudah ruku daripada rakaat yang terakhir. Artinya sudah ruku. Nah kalau kita takbir itu kan nanti kita nggak mendapatkan 1 rakaat. Ini tidak, kelompok orang tersebut tidak mendapatkan 1 rakaat. Maka menurut Imam Zainuddin Al-Malibar disunnahkan untuk menunggu sampai imam salam. Ketika imam salam baru membuat jamaah baru. Lah, ini pandangan Syekh Zainuddin Al-Malibar. Ini khusus untuk kelompok orang. Kalau sendirian gimana? Kalau sendirian maka disunnahkan tetap mengikuti imam meskipun tidak dapat 1 rakaat. Maka panjenengan mendapatkan imam pada tahiyat akhir, sunnah panjenengan ikut jamaahnya imam daripada sholat sendirian. Nah kalau menurut Zainuddin Al-Malibar, kalau ternyata yang hadir itu adalah sekelompok orang yang bisa memungkinkan mendirikan jamaah yang baru, maka lebih baik menunggu sampai imamnya salam baru kemudian membuat jamaah yang baru. Yang dilarang itu ketika masih ada jamaah di dalam masjid lalu kemudian membuat jamaah yang baru. Ini yang tidak boleh. Karena kata Kanjeng Nabi tidak diperbolehkan ada 2 jamaah di dalam 1 masjid. Maka solusinya ini. Akan tetapi pendapat yang muktamad di dalam madhab, yang muktamad di dalam madhab Syafi'iyah, siapapun yang masuk masjid, baik itu sendirian atau berkelompok, ketika menjumpai imam meskipun berada pada tahiyat akhir, disunnahkan untuk tetap ikut jamaah. Ini sunnahnya memang demikian. Ini pendapat yang muktamad. Jadi ini berbeda dengan pandangan pribadi Syekh Zainuddin Al-Malibar. Maka yang panjenengan masuk masjid imam tahiyat akhir, sudah niat saja jamaah. Fadilah jamaah tetap panjenengan dapatkan 27 derajat. Ini maksud daripada wa yusannu li jam'in hadru wal imam. Ini pendapat personal ya. Jadi pendapat individualnya Syekh Zainuddin Al-Malibar ini yang tidak sesuai dengan pendapat mu'tamad di dalam madhab Syafi'i. Wa kadza liman subiqa bi ba'di sholati wa raja jama'atan yutriku ma'hum al-qul. Begitu pula bagi orang yang didahului dengan sebagian sholat dan mengharapkan jamaah atau mengharapkan adanya jamaah yang mana dengan jamaah tersebut dia bisa menjumpai keseluruhannya. Nah ini sama persis kasusnya ketika kita sholat misalkan. Ketika kita sholat baru dapat 2 rakaat, ternyata ada orang yang membuat jamaah. Kita nggak dijadikan imam. Jadi ada orang bikin jamaah, maka boleh kita itu merubah niat kita dari sholat sendirian menuju sholat jamaah. Meskipun kita selesainya nanti akan lebih dulu. Kan kemarin dijelaskan.
sholat sendirian dapat 2 rakaat, tiba-tiba ada jamaah baru nih, ya, waduh ada jamaah baru misalkan, ya jamaah baru ini pendatang baru, kemudian 2 orang, langsung sholat jamaah, kita berada di belakang lihat tuh, itu ada orang sholat jamaah, dapat 2 rakaat kan kita, sementara yang jamaah baru mau lah, maka kita boleh niat jamaah beserta dengan itu. Lah, ketika kita selesai, tentunya kan yang di depan belum selesai. Maka ini nggak jadi masalah. Tinggal kita milih mau salam beserta dengan imam ataupun kita mufarokoh lalu salam sendirian. Ini tinggal milih di antara duanya. Meskipun yang terbaik adalah menunggu agar kita salam beserta dengan imam. Memang fikihnya semacam itu. Menunggunya maksudnya selama menunggu Di tahiyat akhir. Oh. Nunggu. Jadi nunggu di situ wirid terus panjenengan baca saja. Itu jauh lebih utama. Ya, kalau misalkan mau salam duluan boleh, tetapi harus niat mufarokoh terlebih dahulu. Kalau ternyata belum mufarokoh kok salam, maka batal sholatnya. Harus ngulangi dari awal. Bukan hanya jamaahnya saja yang batal, tetapi sholatnya menjadi batal. Artinya kita harus ngulang lagi dari awal. Lakin qala syekhuna inna mahallahu malam yafut bintidarihim fadilatu awwali waktin. Nah, untuk menunggu ini tempatnya kalau ternyata waktunya itu masih banyak. Nah, kalau waktunya tidak banyak maka tidak perlu kita menunggu. Ini sama persis kasusnya yang digambarkan Syekh Zainuddin Al-Malibar. Kita misalkan masuk masjid, datang misalkan. Ketika datang ke masjid ternyata kita tidak menemukan seorang pun di dalam masjid. Misalkan Pak Sahuri saking rajinnya misalkan karena terbiasa menjadi imam, datang waktu sholat duhur ke masjid, sampai masjid ternyata nggak menjumpai siapapun, adzan dewek, wiridan puji-pujian dewek. Lah pertanyaannya, kenyopen sholat dewekan atau saya sholat sendirian, komat terus sholat sendirian, atau saya menunggu nanti barangkali ada orang yang jamaah, kira-kira mana yang lebih baik? Ini yang disinggung sama Syekh Zainuddin Al-Malibar, lebih baik menunggu. Karena kan biasanya kan meskipun jam 1, jam 2 yang kok dilalah nanti pasti ada orang yang datang. Maka lebih baik menunggu. Ini maksud daripada. Nah, selagi waktunya masih longgar. Kalau waktunya tidak longgar ya lebih baik sholat sendirian. Sawa'un fi dzalika raja'u wal yaqinu. Meskipun ya di dalam hal tersebut ini hanya berupa harapan atau berupa keyakinan, maka tetap disunahkan demikian. Maksudnya berupa harapan itu kita masuk masjid, lah nantilah saya sholatnya nanti barangkali nanti ada yang datang. Ini kan masih berupa harapan, belum pasti kedatangannya. Ya. Ataupun ini sudah masuk keyakinan misalkan. Kita masuk masjid duluan tetapi sudah dipesan nih Pak Sahuri nanti sholatnya nanti ya sama saya, ini saya mau mau mandi dulu sebentar. Ini kan berarti yakin. Lah maka itu tetap disunahkan menunggu. Wa afta ba'duhum bi annahu law qasadaha falam yudrikha kutiba lahu ajruha li haditsin fihi. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau memang tujuan datang ke masjid itu untuk niat sholat jamaah, kemudian sampai masjid ternyata tidak ada jamaah, maka kita sholat sendirian, kita sudah tercatat sebagai orang yang mendapatkan fadilahnya sholat jamaah. Ini malah lebih ekstrim lagi ya. Jadi modal niat pengen jamaah sampai ke masjid kok nggak ada jamaah, itu sudah dicatat pahala daripada orang sholat jamaah. Li haditsin fihi, karena memang dasarnya ada hadis gitu ya. Wa tudraku fadilatu taharrumin ma'a imamihi fi huduril ma'mumi at-taharruma washtighalin bihi akibat taharrumi imamihi. Kemudian fadilah kita takbiratul ihram dengan imam. Ini berbeda. Jadi sholat jamaah ini memiliki fadilah tersendiri, takbiratul ihram beserta dengan imam itu juga memiliki fadilah tersendiri. Maka kalau kita sholat jamaah dari awal, takbiratul ihramnya itu kita setelah atau takbiratul ihramnya kita bersamaan dengan takbiratul ihram imam, dalam artian bersamaan dengan takbiratul ihram imam maksudnya imam takbiratul ihram tanpa ada jeda waktu yang lama kita segera takbiratul ihram. Ini maksud daripada bersamaan dengan takbiratul ihram yang disinggung di dalam hadis. Maka kita mendapatkan keutamaan
takbiratul ihram. Ini berbeda dengan keutamaan jamaah. Jamaah juga memiliki keutamaan tersendiri, takbiratul ihram juga mengikuti atau memiliki keutamaan tersendiri. Nah, fadilah daripada takbiratul ihram beserta imam ini didapatkan kapan? Bihudurihil ma'mumi at-taharruma, ketika makmum itu menjumpai takbiratul ihramnya imam. Panjenengan jamaah, imam takbiratul ihram, panjenengan sudah ada di dalam masjid, maka panjenengan sudah mendapatkan fadilah takbiratul ihramnya imam. Washtighalin bihi akibat taharrumi imamihi min ghairi tarokhin. Dan kita setelah mendengarkan takbiratul ihramnya imam, kita langsung menyegerakan diri untuk takbiratul ihram tanpa harus menunda-nunda. Fa'illam yakhdurhu aw tarakha fatathu fadilatuhu. Kalau kita datang ke masjid kok imam sudah takbiratul ihram, atau kita datang ke masjid menjumpai imam takbiratul ihram tetapi kita tidak menyegerakan diri untuk takbiratul ihram, maka kita tidak mendapatkan fadilah takbiratul ihram beserta dengan imam. Fadilahnya kan tersendiri sebagaimana nanti disebutkan di dalam hadis. Na'am yuhtabaru lahu waswasatun khafifatun. Ya, hal ini dikecualikan kalau ketika mau takbiratul ihram kita ada waswas. Misalkan imam takbiratul ihram, Allahu Akbar. Giliran kita mau takbiratul ihram waswas. Allah. Kan ada orang yang model semacam itu. Sampai lama lah bahasanya, ini orang kok pemanasannya itu sampai 10 Allahnya baru Allah, gagal lagi. Allah, gagal lagi. Sampai beberapa kali kemudian Allahu Akbar. Nah itu tidak jadi masalah. Ini pengecualian kalau ada was-was. Ini kan ada kan orang yang semacam itu. Jadi ada yang was-was di dalam takbiratul ihram, ada was-was yang di dalam wudu, ada was-was yang di dalam mandi. Ini beraneka ragam ya. Kita sering menjumpai mungkin sebagian di antara, ya kalau orang santri yang pernah mondok ini kan ribuan orang ada saja yang model kayak gitu. Saya juga pernah punya temen ini, orang-orang inilah, orang daerah Jawa Barat. Kalau wudu itu, nawaitul wudu alirab'il hadasil ashuri fardul lillahi ta'ala. Habis itu mundur lagi. Nawaitul wudu, ada ini. Punya teman juga dari Lamongan, ini was-wasnya nggak di wudu, was-wasnya di sholat. Jadi sholatnya nggak bisa di masjid. Kalau di masjid, Allahu Akbar. Ya, pulang ke rumah, di kamar, Allahu Akbar. Nggak jadi. Nah, dia bisa khusus sholat itu kalau sholatnya itu di dapur, di samping kompor itu baru. Itu ada nama orang-orang Lamongan, masih ingat betul, itu teman satu kamar. Jadi kalau sholat khusus dia itu di dapur. Jadi sajadahnya tiap hari dicuci sambil goreng baru dia sholat. Nah itu dia baru bisa Allahu Akbar, tidak was-was. Itu memang, ya itu penyakit itu sebenarnya, ya itu godaan daripada setan itu. Ya, memang agak sulit itu ngobatinya itu apa ya? Dia nggak tahu itu, rodo-rodo sulit itu untuk menghilangkan yang semacam itu. Kemudian wa idraku taharrumil imami fadilatun mustaqillatun ma'murun biha likaunihi safwatus sholati. Nah, menjumpai takbiratul ihramnya imam ini adalah fadilah tersendiri yang diperintahkan karena ini adalah inti daripada sholat. Wali anna mulazimahu arba'ina yauman yuktabu lahu bara'atun minan nari wa bara'atun minan nifaqi kama fil hadis. Karena sholat jamaah beserta dengan imam ya selama 40 hari, kemudian kita juga takbiratul ihram beserta dengan imam selama 40 hari, di dalam sebuah hadis itu kita akan dibebaskan daripada api neraka dan juga dibebaskan daripada kemunafikan. Kama fil hadisi, sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis. Ini kalau yang kitab ini di bawahnya ada haddatsana Uqbah bin Mukram wa Nasr bin Ali al-Jahmadhi qala haddatsana Abu Qutaibah, kemudian Salm bin Qutaibah an Ta'mah bin Amrin an Habib bin Abi Thabit an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudrikut takbiratal ula kutibat lahu bara'atani bara'atun minan nari wa bara'atun minan nifaq.
Nah, ini termasuk adalah keistimewaan kita sholat jamaah beserta dengan imam, kemudian kita juga takbiratul ihram beserta dengan imam. Maka kita akan mendapatkan dua pembebasan, yaitu pembebasan daripada kemunafikan dan juga pembebasan daripada api neraka. Ini termasuk fadilahnya. Jadi inilah yang kemudian hal ini dijadikan pedoman daripada para pecinta jamaah ini. Wakila yuhassilu fadilatat taharrumi bi itraqi ba'dil qiyam. Menurut sebagian pendapat, takbiratut taharrum keutamaannya itu bisa didapatkan selagi kita menjumpai imam itu masih dalam keadaan berdiri sebelum ruku, berarti dalam rakaat yang pertama. Ini kil, tapi yang kuat yang pertama. Wa yundabu tarkul isra'i wa in khafa fawtat taharrumi. Wa kada al jama'ati alal asahi illa fil jumu'ati fayajibu taqatahu in raja idrakat taharrumi qabla salamil imami. Dan disunnahkan tetap santai kita itu mengejar sholat jamaah meskipun pada akhirnya ketinggalan takbiratul ihram beserta dengan imam. Nah, ini kan kasusnya dulu ketika Kanjeng Nabi sholat, ini kan ada orang Badui masuk masjid itu kan tergesa-gesa. Kemudian takbiratul ihram beserta dengan Kanjeng Nabi. Ya, ketika salam akhirnya Kanjeng Nabi bilang, tadi itu yang gesa-gesa itu setan dari mana? Nah, ini dibilangnya nggak tanggung-tanggung, setan dari mana? Nah, kemudian orang tersebut mengatakan, saya ya Rasul. Kemudian dijelaskan oleh Kanjeng Nabi, kalau kamu masuk mau sholat itu ndak usah lari-lari, santai saja meskipun kamu tidak menjumpai takbiratul ihram. Padahal niat daripada sahabat ini ingin mendapatkan takbiratul ihram. Nah, ini adalah aturan bahwasanya kalau mau menjalankan ibadah itu ya masuknya nggak usah tergesa-gesa tetapi dibikin santai. Ini maksudnya demikian. Karena nanti kesantaian inilah yang akan menjadikan kita itu lebih khusyuk di dalam sholat. Ya kalau misalkan kita masuk jamaah sudah lari-lari, nanti kan ketika sholat baca Fatihahnya saja nungsak. Ya kan ngos-ngosannya itu yang belum hilang. Maka jika Rasulullah SAW mengajarkannya demikian. Begitu pula sholat jamaah. Kita datang ke masjid itu tidak perlu tergesa-gesa. Meskipun pada akhirnya itu nanti ketinggalan jamaah. Tergesa-gesa itu maksudnya ketika proses perjalanan kita ke masjid itu tidak perlu ngoyo, normal saja jalannya. Bukan berarti tergesa-gesa itu ngolah nembeko matiki santai, itu bukan. Maksudnya ini sedang bercerita al-Isra ini kan di dalam perjalanan. Jadi kita jalan dari rumah ke masjid itu jalannya normal. Ya, ketika sampai perjalanan komat itu tetap normal saja. Itu maksud daripada tarkul Isra, bukan berarti di rumah nyantai, ketika komat nyantai lah. Kata fikih itu tidak disunahkan kita itu tetap nyantai, nggak usah lari-lari, bukan. Maksud daripada al-Isra itu tadi, ketika berjalan menuju masjid itu kita tidak perlu tergesa-gesa, karena dalam perjalanan saja itu sudah dicatat sebenarnya kita itu. Makanya tadi kan di dalam pendapat yang pertama, niat jamaah ketika di dalam perjalanan komat kok tidak ketemu jamaah itu sudah dicatat sebagai fadilah jamaah. Itu termasuk daripada keistimewaan sholat jamaah. Maka maksud daripada tarkul Isra itu maksudnya ya tadi itu. Ya, jadi ketika perjalanan itu tidak lari-lari. Termasuk ketika di masjid itu tidak perlu ngoyo lari-lari agar menjumpai imam. Itu maksudnya demikian. Illa fil jumu'ati, kecuali di dalam sholat Jumat. Karena kalau di dalam sholat Jumat itu memang wajib, jadi kita memang harus cepat-cepat itu. Nah, agar kita mendapatkan 1 rakaat. Sebab nanti kalau tidak mendapatkan 1 rakaat, kita malah sholatnya nanti 4 rakaat. Wa yusannu li imamin wa munfaridin intidarud dakhilin mahallas sholati muridil iktida'a bihi fir ruku'i. Disunnahkan bagi seorang imam atau seorang munfarid yang menunggu jamaah atau menunggu orang yang masuk masjid kemudian menginginkan sholat jamaah pada saat dia itu ruku atau pada saat dia itu ruku. Jadi misalkan ada panjenengan sholat sendirian. Ketika panjenengan sholat sendirian ternyata di belakang itu ada suara orang sedang wudhu. Nah, maka ketika itu kan panjenengan disunahkan untuk menunggu orang tersebut agar bisa ikut jamaah. Kapan menunggunya? Fir ruku'i, pada saat kita ruku.
wa tasyahhudil akhiri lillahi ta'ala bila tatwilin. Dan juga pada tasyahud akhir. Misalkan kita mau tasyahud akhir, ternyata ada orang mau masuk masjid, kemungkinan orang itu jamaah. Maka sebagai makmum yang biasa, sebagai imam yang bijak, maka ya agak dipanjangin sedikit. Asalkan bila tatwilin, tanpa memanjangkan yang berlebihan. Yang dimaksud dengan tatwil ini dimana ketika menunggu itu jauh lebih lama daripada bacaan wirid yang kita sunahkan pada saat tasyahud akhir. Hasilnya misalkan ketika kita membaca at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah sampai fil alamina innaka hamidum majid itu butuh waktu 5 menit, maka menunggunya tidak boleh lebih dari 7 menit. Itu maksud daripada tatwil itu memanjangkan bacaan lebih daripada zikrul masyru'. Ini yang tidak boleh. Wa tamyizin bainad dakhilin. Dan ini juga disunnahkan ketika kita bisa membedakan di antara orang yang masuk masjid tadi. Kita bisa membedakan misalkan ini yang masuk masjid memang menginginkan jamaah, bukan tidak menginginkan jamaah. Kalau kita tahu ketika ada orang masuk masjid menginginkan jamaah, maka disunahkan kita menunggu. Kapan kita menunggunya? Kalau kita sudah sholat, maka menunggunya bisa di rukunya agak lama atau tasyahud akhirnya agak lama. Wa kadzalika bisajdati tsaniyati liyalhaqa muwafiqun takhallafa li itmami Fatihatin. Begitu pula kalau ada imam ternyata makmumnya bacaannya lambatnya itu luar biasa. Misalkan Pak Kusiman jadi imam, misalkan makmumnya itu misalkan lambat sekali. Lah, maka disunahkan menunggu makmum tersebut kapan? Pada sujud yang kedua. Pada sujud yang kedua ini disunahkan. Jadi pada sujud yang kedua disunahkan menunggu daripada makmum yang bacaannya telat. Kan orang kalau bacaannya telat itu kan nggak boleh. Misalkan imamnya bacaannya cepat, dilalah makmumnya bacaannya lambatnya itu terlaluan misalkan. Maka si makmum ini tidak boleh meninggalkan bacaannya untuk mengikuti gerakan imam, tetapi dia tetap pada bacaannya. Ini makmum muafik. Kalau makmum masbuk kan beda lagi hukumnya. Misalkan makmum muafik bacaan Fatihahnya misalkan pelan sekali.